Tak hanya menghajarnya, ia juga menuntut Namjoon meminta maaf kepada korban perundungan. Bahkan keduanya mengancam akan menghampirinya kembali jika Namjoon masih melakukan hal serupa. Setelah pertarungan itu, kedekatan antara Yugyeom dan Yongki pun semakin erat. Tatkala Yugyeom mulai menghancurkan tembok pembatas yang ada di dalam dirinya dan mulai terbuka kepadanya. Tak seperti Yugyeom yang langsung pulang ke rumah, Yongki menyempatkan diri berkunjung ke rumah sakit. Di sana, dia menjenguk seseorang yang terbaring koma dan memberitahu bahwa dia berhasil membuat Namjoon bertekuk lutut. Dan dia berjanji tidak akan berhenti sampai orang-orang yang membuatnya seperti ini bertekuk lutut di hadapannya. Nah, keesokan harinya, Yongki menghampiri Yugyeom dan memberitahu bahwa dirinya sudah mendapatkan target untuk diadili. Yugyeom yang mendengarnya hanya tersenyum tipis mengisyaratkan kalau dirinya tak sabar menjalankan aksi tersebut. Sementara itu, Hong-il dan Jinwoo bersikeras membujuk Sungjun untuk kembali bergabung ke kelompok pembuat onar. Namun Sungjun dengan tegas menolak karena ia tak mau lagi terkait dengan kelompok yang menggunakan kekuatan untuk menindas yang lemah. Dan alasan lainnya, dia ingin kembali fokus mengejar mimpinya, yaitu menjadi atlet tinju. Meskipun begitu, Hong-il tetap memaksanya untuk kembali bergabung karena itu adalah perintah langsung dari Sung-sik. Jika ia tidak mau, mereka bertiga akan menjadi bulan-bulanan. Melihat hal itu, Yugyeom menginstruksikan kepada Hong-il, Jinwoo, dan kelompok pembuat onar untuk tidak lagi mengganggu Sungjun. Apa yang baru saja ia katakan bukanlah permintaan, tetapi sebuah perintah. Jika mereka masih mengganggunya, ia tak segan-segan menghajar mereka semua. Sungjun yang menyadari terdapat perubahan di dalam diri Yugyeom memberinya sebuah nasihat untuk tidak semena-mena, karena apa yang baru saja dilakukan tidak jauh berbeda dengan Sung-sik. Merasa punya kekuatan lebih dan ingin menggunakan untuk kebaikan. Tapi tanpa sadar, kekuatan itu justru berubah menjadi alat untuk menindas orang yang lemah. Di sisi lain, sekolah mereka kedatangan seorang murid baru. Tetapi sebelum memasuki kelas, sang guru memperingatkannya untuk tidak membuat masalah dan bersikap baik di tahun terakhirnya. Kedatangan Golje menarik perhatian setiap siswa. Terlebih ketika ia ingin menempati bangku milik Sung-sik. Di sana, Sung-sik pun tak terima dan memintanya untuk pindah. Meski Golje telah meminta maaf atas ketidaktahuannya, namun Sung-sik malah mengambil keuntungan. Ia meminta Golje memberinya sejumlah uang atas kesalahan yang baru saja dibuatnya. Golje pun setuju, tapi dengan satu syarat, ia tak lagi mengganggunya karena ia ingin hidup tenang. Tapi lagi dan lagi Sung-sik mengambil keuntungan lebih. Ia memintanya menyetorkan sejumlah uang per minggunya demi mendapatkan ketenangan yang ia cari. Merasa dimanfaatkan, Golje pun menatapnya dengan tajam. Di sana, Sung-sik menganggap itu merendahkan dirinya dan ia pun langsung menghajarnya. Akan tetapi Golje dengan tenang menghindari semua serangan yang dilayangkan Sung-sik tanpa satupun serangan balasan. Pertikaian keduanya pun terhenti ketika salah satu guru melerai mereka. Tak terima direndahkan, ia pun menggunakan cara kotor untuk membalas apa yang baru saja didapatnya, yaitu dengan mengadu domba Yugyeom dan juga Golje. Yugyeom yang termakan dengan bujuk rayunya pun langsung menantangnya karena menganggap Golje adalah sebuah ancaman untuk kekuasaannya. Alih-alih menerima tantangannya, Golje berkata kalau dirinya tak tertarik dengan perkelahian, apalagi merebut posisi puncak darinya. Namun, Yugyeom tak terima apapun alasannya dan langsung melayangkan tinjunya. Sama seperti sebelumnya, Golje hanya menghindar dan tak melayangkan satupun pukulan. Hingga tiba-tiba Yongki melerai pertarungan tersebut karena menganggap ini hanyalah kesalahpahaman. Dan alasan lain, Yugyeom tak akan mampu mengalahkannya karena Golje sendiri adalah siswa pindahan dari sekolah Moon Myonggo, sekolah sekaligus pusat rehabilitasi remaja yang melakukan aksi kejahatan yang dikepala sekolahi oleh Kang Deddy Mulyadi. Alih-alih membinanya dengan baik, pihak terkait malah mengadu mereka agar bertarung satu sama lain guna menekan jumlah yang terus membludak. Dan Golje sudah pasti orang terkuat nomor satu di sana karena bisa keluar dari sekolah tersebut. Sementara itu, Sung-sik yang masih belum terima dengan kekalahannya berniat mengeroyok Golje. 뭐야?
기다리고 있었냐? 안 끝났다. 빌비켜. 살고 싶으면. Namun tanpa butuh waktu lama, ia dapat dengan mudah menumbangkannya dan berlalu pergi. Akan tetapi, tiba-tiba ia dihampiri Yongki yang ternyata merekam pertarungan singkat darinya melawan Sungsik serta kawan-kawan. Bukan tanpa alasan Yongki merekam kejadian tersebut, karena ia tahu Golje dilarang berkelahi di sekolah ini. Maka dari itu, ia berniat menggunakan video tersebut sebagai kartu asnya agar Golje mau membantunya. Di sisi lain, Yugyeom harus menerima caci maki dari sang ayah karena dirinya sering terlambat dan bolos les. Diamnya Yugyeom memancing emosi sang ayah, bahkan hampir menamparnya jika tidak segera dihentikan oleh sang ibu. Sang ibu yang muak anaknya dijadikan robot mengkritiknya dengan keras karena cara didik otoriternya lah yang membuat Yugyeom seperti ini. Setelah itu Yugyeom kembali menjalankan aksi menumpas kejahatan bersama Yongki. Tapi kali ini berbeda. Bukan hanya keadilan yang berselimut di balik tinjunya, akan tetapi amarah dan emosi juga turut bersemayam di dalamnya. Meskipun lawannya sudah tak berdaya dan memberi tanda untuk menyerah, Yugyeom sama sekali tak menghiraukannya. Ia terus saja menghujaninya dengan serangan demi serangan tanpa henti. Bahkan ketika Yongki mencoba menghentikannya, ia malah semakin menjadi-jadi. Itu semua karena Yugyeom berusaha melampiaskan seluruh emosinya atas apa yang baru saja didapatnya dari sang ayah kepadanya. Melihat tingkahnya, Yongki meminta Yugyeom untuk tidak bertindak di luar batas karena emosi berlebihannya bisa saja mencelakai seseorang dan tindakannya barusan tidak jauh berbeda dengan para preman atau orang jahat. Alih-alih menyesal, Yugyeom menekankan Yongki bahwa tindakannya barusan adalah hukuman yang setimpal. Bahkan ia memperingatkan Yongki untuk tidak menghentikan apa yang akan dia lakukan. Ketegangan pun menyelimuti keduanya. Namun itu hanya sesaat lantaran Yongki memilih pergi ke rumah sakit. Sebab orang yang selama ini ia tunggu bangun dari tidur panjangnya benar-benar terwujud. Di hadapannya Yongki tak henti-hentinya mengucap syukur. Karena hal itu pula ia semakin berapi-api untuk membalaskan dendam kepada dua pelaku yang telah membuat orang terdekatnya seperti ini. Sama seperti Yongki, Yugyeom pun merasakan hal serupa. Kekuatan yang dimilikinya mulai membutakan perasaannya dan kini ia tak mau tunduk kepada siapapun termasuk sang ayah. Bahkan ketika sang ayah hendak membuang pemutar musik pemberian kakaknya, ia dengan lantang menolak dan memberi alasan yang begitu menusuk. Seperti sang kakak, ia menggunakan pemutar musik itu bukan sekadar suka dengan musiknya, melainkan bisa terbebas sejenak dari bayang-bayang sang ayah. Seolah belum cukup, ia juga menuduh sang ayah sebagai pembunuh kakaknya. Karena cara didiknya membuat sang kakak depresi dan memilih mengakhiri hidupnya sendiri. Alih-alih meredakan emosinya, Yugyeom meminta Yongki mencari target aksi mereka selanjutnya. Tapi sebelum melancarkan aksi, Yongki memintanya untuk tidak bertindak seperti kemarin. Karena lawan mereka kali ini berbeda dengan lawan-lawan sebelumnya. Bahkan kelompok itu sudah menunggu kedatangan mereka berdua sejak lama setelah melihat tindak sok heroik mereka di jagat maya. Dan karena hal itu pula kini keduanya harus terkepung. Meski begitu, keduanya tetap melancarkan aksinya.
Sayang karena kalah jumlah keduanya harus bertekuk lutut di hadapan kelompok tersebut. Identitas yang mereka sembunyikan pun harus terbongkar lantaran pemimpin kelompok itu membuka masker keduanya. Dia sama sekali tak terkejut karena sudah tahu bahwa Yongki berlagak seperti pahlawan karena hanya ingin membalaskan dendam temannya. Sadar mereka tak akan bisa menang, Yongki pun mengajak Yugyeom melarikan diri. Namun kelompok itu tak membiarkan keduanya pergi begitu saja. Beruntung secara kebetulan Sung Jun yang sedang bekerja paruh waktu melihat keduanya sedang kesulitan. Di sana ia langsung memberi tumpangan untuk melarikan diri. Setelah berada di tempat yang aman, Yongki mengaturkan permintaan maafnya karena telah berbohong dan melibatkan Yugyeom di dalam masalahnya. Karena sebenarnya aksi heroik yang mereka lakukan hanyalah kedok baginya untuk membalaskan dendam sahabatnya. Meski kesal, Yugyeom tak menuntut penjelasan lebih. Ia memilih pergi menenangkan diri di tempat Sung Jun. Setibanya di sana, ia begitu takjub dengan deretan piala tinju yang pernah diraih Sung Jun. Namun bagi Sung Jun itu hanyalah hal biasa, karena baginya yang paling luar biasa adalah ketika ia kembali ke jalan yang benar dan meninggalkan jalan yang salah. Ia berharap Yugyeom pun demikian, karena saat ini ia menyadari bahwa Yugyeom telah tenggelam ke dalam lubang hitam yang perlahan mengubahnya. Untuk itu, ia mengajak Yugyeom menekuni tinju dan tak lagi melakukan pertarungan jalanan. Karena bagaimanapun itu adalah lingkaran setan yang tak ada ujungnya. Mendengar hal tersebut, Yugyeom hanya diam membisu. Dan apa yang dikatakan Sung Jun barusan menjadi kenyataan. Di sisi lain, beberapa kelompok yang pernah terlibat masalah dengan Yugyeom dan Yongki melaporkan apa yang mereka alami kepada pimpinan aliansi mereka. Karena bawahannya telah dipermalukan, ia bersedia turun tangan. Terlebih ketika mengetahui orang yang menghajar bawahannya adalah Yongki. Tak seperti pembuat onar lainnya yang membawa pasukan untuk menyelesaikan masalah. Kiso mendatangi sekolah Yongki seorang diri dan tanpa rasa takut. Di sana ia pun mengajar semua orang yang tak memberi jawaban tentang keberadaan Yongki dan juga Yugyeom. Tak terima anggotanya dihajar, Sung Sik mencoba bertarung dengannya. 아프다고 했지. 아프다고. 병신이 약 물어. Akan tetapi, kekuatan Sung Sik tak ada apa-apanya dibanding dengan Kiso. Kabar kedatangan dan kekejian Kiso pun akhirnya sampai ke telinga Yugyeom dan juga Yongki. Mengetahui hal tersebut, Yugyeom pun langsung menemuinya dan menyelesaikan masalah ini dengan beradu pukulan. Namun Yongki menahannya karena bagaimanapun dialah yang menyebabkan masalah ini dan berniat menyelesaikannya dengan tangannya sendiri.